In the past, books were more than just pages filled with words. Students relied on them to study, teachers used them to teach, and libraries were the heart of knowledge. Books used to be the main source of learning and discovery. To know more, let's hear from someone who experienced it. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa di Dek, Nak? Ya Bu. Bu, saya ingin bertanya, apa pendapat Ibu tentang perkembangan teknologi zaman sekarang dan zaman dulu? Perbedaan teknologi zaman dulu dengan zaman sekarang jelas amat sangat berbeda. Artinya begini, kalau zaman dulu orang nggak begitu menggunakan gadget atau tidak begitu menggunakan elektronik. Tapi kalau zaman sekarang semua kita harus menggunakan itu. Mau tidak mau kita harus memahami dan harus memperdalam. Jadi jelas sangat amat maju. Karena setiap umpama ya, seandainya kamu sedang belajar, proses pembelajaran juga harus menggunakan gadget atau menggunakan elektronik. Nah, jadi dimanapun kita berada atau kapanpun kita selalu menggunakan gadget untuk mengetahui atau untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau zaman dulu kita nggak perlu, hanya dengan buku kita sudah dapat informasi. Tapi kalau sekarang nggak, Nak. Nah, jadi kita kalau mau tahu informasi buka YouTube, kita dapatkan informasi seperti yang kita harapkan. Itu ya bedanya. Satu lagi Bu, menurut Ibu, apa arti buku dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan di masa lalu? Arti buku itu amat sangat penting. Buku itu sebagai salah satu alat media pembelajaran. Karena tanpa buku kita mungkin tidak akan dapat mengulang atau mungkin dengan buku kita dapat mengetahui apa yang harus kita peroleh. Ingat Nak, bahwa buku merupakan salah satu media untuk mengetahui atau untuk memperdalam pengetahuan atau materi yang ingin kita gapai. Jadi buku ini merupakan jendela ilmu. Salah satu jendela ilmu. Jadi kalau kamu mau memperdalam sebuah pengetahuan, maka dengan banyak membaca insya Allah kamu paham. Salah satu pintu kesuksesan adalah dengan membaca, yaitu melalui buku. Boleh juga dengan media-media yang lain, misalnya surat kabar kah, atau rubrik-rubrik yang lain kah, itu bisa. Oke? Oke. Nah, sekarang kan Bu, sekarang banyak orang sudah jarang datang ke perpustakaan karena informasi mudah didapat dari teknologi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Kalau pendapat saya mengenai hal ini, apa sebab anak-anak remaja zaman sekarang tidak lagi menggunakan namanya perpustakaan sebagai media atau sarana untuk belajar. Karena seperti yang kamu atau yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan gadget ini, dengan alat ini kita bisa mengetahui berbagai macam pengetahuan. Jadi kadang-kadang kita terlena atau lalai, bahkan mungkin barangkali malas untuk menggunakan media yang namanya perpustakaan. Kalau dulu mungkin barangkali ini nggak begitu pesat munculnya, sehingga perpustakaan itu menjadi salah satu tempat untuk kita mendapatkan ilmu. Mungkin barangkali segitu yang bisa Ibu sampaikan. Oke Bu, kalau gitu saya terima kasih Bu sudah sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya izin. Boleh gini, cuma satu ya. Kalau mungkin barangkali kalau perpustakaan kita menggunakan atau membutuhkan waktu, sedangkan kalau media elektronik ini mungkin barangkali atau HP kita bisa menggunakannya kapan dan di mana saja. Itu mungkin barangkali sehingga orang jarang menggunakan yang namanya perpustakaan. Mungkin itu Ibu perlu tambahkan. Oke ya? Mudah-mudahan kamu sukses ya, Bu. dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalau ada hal mungkin barangkali kamu nggak merasa paham atau merasa nggak puas, boleh kamu tanya lagi nanti. Oke? Oke, Bu. Jadi Bu, saya izin pamit ya Bu. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. The older generation remains use the books were once more than just objects. They were gateway to knowledge, discipline, and imagination. But time never stands still, as education and life become faster and more complex.
technology step into offer new solution. Artificial intelligence or AI is on to those solution. And how does the younger generation who live in this new digital era see the role of AI in their daily life? Let's hear their perspective. Ya, dengan siapa di sini? Ya, dengan saya MJN Idul Fitrah. Ya, saya mau nanya, Jihan, menurut kamu, apa kelebihan AI dibandingkan belajar dengan hanya dari buku? Menurut saya AI lebih cepat menyesuaikan penjelasan dan lebih update. Kalau buku stabil, mempercaya, dan butuh untuk mencari informasi. Oke. Satu lagi, Jihan. Ya. Bagaimana pengalaman kamu saat menggunakan AI dalam kegiatan belajar sehari-hari? Ya, menurut saya jika menggunakan AI membuat belajar lebih cepat dan mudah dipahami karena bisa langsung tanya jawab sesuai kebutuhan. Oke. It is clear that AI brings progress, but the view of books will always be advocate, but complement each other in shaping modern education. Inclusion. The shift from books to AI reflects more than just technology progress. It represents a transformation in the way we learn, think, and adapt to the future.